Kabar baik hampiri timnas Indonesia jelang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong bisa punya tambahan amunisi. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dengan kemungkinan pelatih Shin Tae-yong mendapatkan tambahan pemain saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kemungkinan bisa mendapatkan jasa Jay Itzes untuk sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai lagi perjuangan di ajang tersebut melawan Vietnam pada Maret 2024 dalam 2 leg. Leg pertama Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 21 Maret 2024. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Jay Itzes sudah menetapkan targetnya untuk bisa masuk skuad Timnas Indonesia setelah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia resmi menjadi WNI pada 28 Desember 2023 setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham Jakarta. Tujuanku menjadi bugar dan aku berharap dapat bergabung dengan Timnas Indonesia di bulan Maret atau Juni mereka akan bermain di kualifikasi Piala Dunia, ujar pemain Venezia FC itu di unggahan Instagram Timnas Indonesia. Dan setelah itu bermain untuk menit pertamaku, mencetak gol pertamaku, membuat debutku. Itu semua adalah mimpi. Dan aku berharap bisa menggapai mimpi itu, ujar pemain 23 tahun itu. Jay Itzes sebelumnya mengalami trombosis vena, atau penyumbatan pembuluh darah vena. Akan tetapi kini ia pulih. Bahkan pemain berposisi sebagai bek tengah itu sudah kembali menjadi starter dan bermain 90 menit saat Venezia FC mengalahkan Südtirol di Serie B Italia, 10 Februari 2024. Jika Jay Itzes nantinya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, maka Garuda akan memiliki tambahan kekuatan di bek tengah. Sebelumnya di posisi itu, Timnas Indonesia sudah memiliki Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, hingga Justin Hubner. Dengan hadirnya sejumlah pemain itu, persaingan posisi bek tengah di Timnas Indonesia akan semakin sengit dan menarik. Gelandang Vietnam meremehkan pemain Timnas Indonesia, mereka biasa saja. Vietnam tidak takut menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu adalah pernyataan pedas dari gelandang Vietnam, Nguyen Hoang Dec, yang menilai Timnas Indonesia tidak memiliki pemain berkualitas meski banyak menggunakan pemain naturalisasi. Vietnam dan Indonesia akan bertemu 2 kali di grup F. Pertama, Vietnam akan bertandang ke Indonesia pada 21 Maret 2023. Kemudian, Indonesia akan gantian berkunjung ke Vietnam pada 26 Maret 2023. Duel ini menjadi ajang balas dendam bagi Vietnam yang kalah 0-1 dari Indonesia di Piala Asia 2023. Gol tunggal Indonesia yang membuat Vietnam tersingkir dari babak 16 besar. Namun, Nguyen Hoang Dec tidak terkesan dengan kemenangan Indonesia itu. Ia menganggap pemain naturalisasi Indonesia tidak menakutkan dan justru memiliki banyak kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Vietnam. Menurut saya, para pemain naturalisasi tidak menakutkan. Mereka berasal dari Eropa, Afrika, atau Amerika. Tapi mereka mungkin tidak memiliki keterampilan, ketahanan, dan komprehensif seperti pemain-pemain bagus dari benua tersebut, kata Nguyen Hoang Dec dikutip dari Bongda. Pemain naturalisasi Indonesia bermain sangat keras, namun mereka juga menunjukkan kelemahan. Jika timnas Vietnam bisa memanfaatkan celah tersebut dengan baik, hasil bagus pasti bisa kita raih saat berhadapan kembali dengan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia, ujarnya. Nguyen Hoang Dec sendiri sedang absen dari tim nasional Vietnam karena mengalami cedera engkel. Namun, ia berharap bisa pulih secepatnya dan kembali dipanggil oleh pelatih Park Hang-seo. Secara pribadi, saya juga akan mencoba yang terbaik bersama Viettel FC dan berharap bisa dipanggil ke tim nasional Vietnam lagi, pungkasnya. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam ini merupakan lanjutan ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal jadi tuan rumah terlebih dahulu pada 21 Maret 2024.
Skuad asuhan Shin Tae-yong bakal tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, giliran Vietnam yang menjamu timnas Indonesia di Stadion Maidin, Hanoi. Ngeri! Sudah tahu Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA, Shin Tae-yong tetap berani pasang target semifinal. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong tetap berani memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024 meski tahu bahwa turnamen tersebut tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Sebagai konsekuensinya, Shin Tae-yong tak bisa memanggil para pemain terbaiknya. Pasalnya, aturan FIFA memang menyebut bahwa setiap klub tak wajib melepas pemainnya untuk turnamen yang tak masuk kalender resmi FIFA. Shin Tae-yong kemungkinan ingin memanggil 5 pemain yang berkarier di luar negeri ke Piala Asia U23 2024. Kelimanya adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk di Liga Belanda, Marcelino Ferdinand di Liga Belgia, dan Justin Hubner serta Elkan Bagot di Liga Inggris. Untuk itu, PSSI perlu melakukan pendekatan persuasif kepada klub 5 pemain tersebut agar bersedia mengirimkan pemainnya ke timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong kan sudah tahu itu bahwa Piala Asia U23 2024 itu memang bukan agenda FIFA dan dia sudah tahu konsekuensinya kan, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengungkapkan, di tengah kemungkinan terburuk ini, Shin Tae-yong bahkan berani menargetkan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Ambisi Shin Tae-yong itu lebih tinggi dari yang dibebankan PSSI kepadanya yaitu membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak gugur alias 8 besar Piala Asia U23 2024. Tujuan itu juga sudah berat mengingat timnas Indonesia U23 masuk grup A Piala Asia U23 2024 dengan timnas Qatar U23, timnas Australia U23, dan timnas Yordania U23, lawan-lawan yang levelnya berada di atas. Shin Tae-yong sudah tahu kok konsekuensinya bahwa Piala Asia U23 2024 bukan agenda FIFA. Dia mengatakan targetnya adalah 4 besar dengan segala konsekuensinya, ungkap Arya. PSSI sudah mempersiapkan perpanjangan kontrak hingga 2027 yang otomatis bakal aktif jika Shin Tae-yong mampu mewujudkan target timnas Indonesia U23 lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Masa kerjasama Shin Tae-yong dengan PSSI bakal berakhir dalam hitungan bulan atau tepatnya pada Juni 2027.